Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang hari ini kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan di mana dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan di hari akhir kelak. Begitu pula para sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya yang mulia dan juga pengikut-pengikutnya yang luar biasa. Sahabat Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah sangat singkat sekali. Hari-harinya berlalu begitu cepat, hingga kadang-kadang kita tidak tersadar kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan tanpa kenangan dan amal kebaikan sedikit pun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan hari ini sahabat Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, saya ingin berbagi tips-tips bagaimana cara agar bulan Ramadan kita ini menjadi lebih bermakna. Tips yang pertama adalah kita harus mengerti atau memahami makna dan juga manfaat daripada puasa itu sendiri. Karena seperti hal lain yang kita kerjakan di kehidupan sehari-hari, ketika kita tahu makna dan manfaatnya, maka hal tersebut akan kita laksanakan dengan penuh semangat dan juga dengan penuh keyakinan yang luar biasa dan terasa ringan bagi kita. Demikian juga halnya ketika melaksanakan puasa. Puasa akan kita laksanakan secara ringan ketika kita tahu manfaat dan juga makna daripada puasa tersebut. Nah, adapun manfaat dari puasa tersebut, yang pertama adalah puasa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Puasa dapat kita jadikan sebagai madrasah takwa, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, kata Allah, yaitu agar kamu bertakwa, kata Allah. Jadi puasa ini, cita-cita daripada puasa kita adalah mendapatkan gelar takwa. Nah, manfaat puasa yang kedua adalah meleburkan atau menghapuskan segala dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun terdahulu. Manfaat puasa selanjutnya adalah sebagai kemuliaan bagi diri orang yang melaksanakan puasa itu sendiri. Jangankan ibadah puasa, jangankan ibadah-ibadah yang dikerjakan orang dalam bulan puasa, bau nafas orang yang berpuasa saja lebih harum daripada kasturi, kata Allah. Sebagaimana Rasulullah jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu sesungguhnya bau nafas orang yang sedang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Nah, tips yang kedua, sahabat Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, ketika berpuasa kita harus tahu ilmunya. Nah, ketika seseorang tidak mengetahui ilmunya, maka dia akan melaksanakan dengan cara-cara sesuka hati, bahkan tidak sesuai dengan syariat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa saja syarat dalam melaksanakan ibadah itu adalah ittiba, atau tahu ilmunya dan juga sesuai dengan sunnah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang Rasulullah jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dijelaskan bahwasanya sesungguhnya seseorang faqih yang melaksanakan ibadah itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak mengetahui ilmunya. Nah, sahabat Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah, baik dengan cara menonton YouTube atau misalnya membaca buku-buku tentang puasa, atau bahkan bergabung dalam majelis-majelis ilmu yang memang sudah memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada majelis tersebut. Nah, sahabat Nurul Quran TV, tips yang ketiga adalah menjaga agar puasa kita itu tetap utuh pahalanya. Bagaimana menjaga agar puasa kita tetap utuh pahalanya? Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sunnah-sunnah dalam berpuasa dan menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Adapun sunnah-sunnah dalam puasa yaitu
berbuka dengan segera, sahur dengan mengakhirkan waktunya, minum air putih seteguk ketika berbuka puasa. Nah, sahur yang diakhirkan dan juga berbuka puasa yang disegerakan itu merupakan sebuah kemudahan dan juga keindahan dalam syariat Islam. Nah, selanjutnya hal-hal yang bisa mengurangi puasa kita. Salah satunya adalah emosi marah yang tidak jelas, berbohong atau berdusta, dan kemudian biasanya membicarakan aib orang lain atau menggibah. Hal-hal itu juga akan mengurangi pahala puasa kita. Maka mari sama-sama kita jaga lisan kita, kita jaga hati kita jaga pandangan mata kita agar tetap utuh pahala puasa yang kita lalui. Karena otomatis kita tidak mau ketika berpuasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tips yang keempat adalah bagaimana cara kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah puasa atau menghiasi ibadah-ibadah puasa kita itu dengan pahala-pahala sunnah di dalam bulan Ramadan. Contohnya seperti bersedekah, berzikir, kemudian bertilawah atau tadarus, bahkan beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, karena kadang-kadang kita lalai dalam hal ini. Kadang-kadang kita sudah disibukkan dengan hal-hal yang memang mempersiapkan lebaran, hingga akhirnya kita lupa dan juga kadang tidak teringat lagi dengan hal-hal sunnah yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Nah, untuk itu mari sama-sama kita kembali, mari sama-sama kita mengingat lagi agar puasa yang kita jalani itu penuh dengan kenangan sahabat Nurul Quran TV, agar puasa yang kita jalani membekas di dalam hati kita sahabat Nurul Quran TV. Tips yang kelima adalah istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa ini sangat penting. Karena kenapa? Biasanya orang-orang ketika puasa pertama, puasa kedua, puasa ketiga itu ramai, masjid penuh, luar biasa, tampaknya orang muslim sangat ramai. Namun kemudian di hari-hari berikutnya makin lama makin berkurang. Nah, ini menunjukkan bahwa keistiqomahan kita terhadap ibadah puasa kita mulai menurun. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita jaga agar ibadah puasa kita itu stabil hingga akhir bulan Ramadan dan kemudian menyongsong bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya hingga sampai ke bulan Ramadan berikutnya. Nah, sahabat Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, nah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga memberi manfaat kepada sahabat Nurul Quran TV, terutama saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.